Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga dicurah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka dalam acara aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di SDN Bungur Jaya. Nanti akan ada kolaborasi antara saya sendiri dengan Ibu Dina. Nah, sebelumnya saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Ibu Bapak atas kesediaan positifnya, judulnya adalah budaya positif. Sebelum melangkah ke selanjutnya, coba saya ingin tahu dulu kira-kira budaya Pak bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi bukan anak yang harus menuruti apa yang kita mau, tapi justru kitalah yang mencoba memahami apa sih kebutuhan seorang anak. Dan selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, meskipun itu perilaku negatif. Contohnya anak tidak sekolah. Kenapa ini anak tidak sekolah? Pasti itu ada tujuannya. Kita tidak boleh langsung menjudge anak ini malas atau bagaimana, tapi kita harus bertanya dulu, apa alasannya? Kenapa kamu tidak masuk? Seperti itu. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Sebaliknya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Contohnya yang tadi kepalan tangan, itu yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Meskipun ada bujukan, intimidasi, ataupun ada tekanan dari orang lain, tapi kalau kita berusaha mempertahankan apa yang sudah menjadi keyakinan kita, insya Allah kita akan bisa mempertahankannya. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini pada stimulus respon. Sebaliknya pada teori yang namanya hukuman atau ya kalau kesalahan pasti dengan hukuman. Tapi kita berubah dengan cara restitusi. Maksudnya bagaimana kita merubah tidak langsung menanyakan kenapa, tidak langsung menjudge kesalahan anak, tapi kita berusaha untuk menanyakan terlebih dahulu kenapa alasannya, kemudian secara bersama-sama dengan anak kita mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi anak sendiri yang menentukan konsekuensi apa yang akan dia lakukan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Nanti untuk lengkapnya restitusi ini ada di tiga langkah atau segitiga restitusi, nanti akan dibahas oleh Bu Dina. Nah, di sini ada beberapa efek dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebagai contoh, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Contoh, anak kesiangan disuruh keliling lapang selama sebanyak 20 kali. Kira-kira itu mendidik atau tidak? Nah, kurang mendidik. Nah, sementara kalau restitusi itu merupakan pilihan. Justru kita memberikan pilihan kepada siswa. Kamu sudah melakukan kesalahan. Kira-kira apa
untuk memperbaiki kesalahan yang telah kamu lakukan. Kemudian nanti ditanya dan diselesaikan secara bersama. Kira-kira apa sih solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Jadi ada sebuah pilihan, tidak langsung memvonis gitu kalau secara kasarnya kepada siswa. Nah, untuk mewujudkan yang tadi restitusi, kita langkah-langkahnya bisa dengan menyusun keyakinan kelas. Jadi sebelum pembelajaran kita berdiskusi dulu dengan siswa, apa sih keyakinan kelas yang harus kita penuhi, yang akan kita laksanakan. Di antaranya keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas. Seperti Bapak Ibu ya suka membuat kesepakatan di dalam kelas. Nah, yang kesepakatan kelas itu harus diyakini bersama. Untuk apa sih? Untuk dilaksanakan oleh semuanya selama proses pembelajaran, baik itu oleh guru maupun untuk siswa. Prosesnya diantaranya apa? Yang pertama, tanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan kelas. Jadi kita seperti bermusyawarah dengan anak-anak. Kita tanya atau di polling, boleh menuliskan di kertas kecil ya, di stick note atau dalam bukunya, dan kemudian nanti ditempelkan. Nah, nanti kita ambil kesimpulan dari pernyataan-pernyataan mereka, apa sih keyakinan yang harus dibuat di kelas ini. Yang keduanya, eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Ya, nanti setelah kesepakatan kelas dibuat untuk diyakini dapat dilaksanakan, kita eksplor ide-idenya, kemudian ambil kesimpulan, ubah ide menjadi keyakinan, dan tanda tangani kontrak keyakinan kelas itu baik oleh murid dan oleh guru. Jadi semuanya meyakini bahwa kesepakatan yang sudah dibuat bersama itu benar-benar harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan berarti nanti ada konsekuensi yang harus ditebus atau yang harus dilaksanakan. Tujuannya kenapa sih diterapkan keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun positif di sekolah. Keyakinan ini akan membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri, karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuatnya sendiri. Itu merupakan tujuan dari keyakinan kelas. Nah, di antara yang tadi mulai dari perubahan paradigma, berpikir dari asalnya stimulus respon kepada teori kontrol, kemudian dengan menyusun keyakinan kelas, menerapkan restitusi. Mudah-mudahan kita bersama bisa mewujudkan budaya positif di SDN Bungur Jaya. Demikianlah dari saya, akan langsung dilanjut oleh Bu Dina. Pada Bu Dina, dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Irma yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi selanjutnya. Sebelum menyampaikan materi selanjutnya, saya akan memberikan tepuk hebat dulu buat Bu Irma. Ya. Tepuk hebat. Mari kita sama-sama memberikan aplaus buat Ibu Irma. Tepuk hebat. Bu Irma hebat. Kita hebat. Semua hebat. Hebat. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya di dalam modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, inilah materi yang selanjutnya. Ini ada hubungan antara materi ini dengan materi sebelumnya. Kebutuhan dasar manusia. Nah, sebelumnya, di sini ada sebuah permasalahan dulu yang biasa dihadapi oleh kita semua ya. Di sini ada sebuah permasalahan
murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang, ya, dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan dia melakukan hal tersebut? Bisa saja belum makan dari rumahnya. Ya, Salah satunya mungkin dari sebelum berangkat ke sekolah belum makan, jadi dia merasa lapar, jadi minta kepada gurunya. Jadi dianggap gurunya itu sebagai orang tua karena guru itu adalah orang tua kedua bagi dia. Jadi tidak canggung lagi lah begitu, karena merasa bahwa guru itu orang tua, jadi dia tidak sanggup untuk meminta gitu. Mungkin begitu. Ya, terima kasih kepada Ibu Emma ya. Tepuk hebat buat Bu Emma. Bu Emma hebat, kita hebat, semua hebat. Hebat. Oke ya. Ada lagi yang mau memberikan ininya apa namanya? Nah, terima kasih ya Bu Emma. Baik, melihat permasalahan seperti ini, kalau kita kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia, jadi setiap tindakan yang dilakukan atau muncul dari dalam diri siswa itu untuk memenuhi kebutuhannya. Apa saja kebutuhan yang kita butuhkan? Ya pasti tadi ini dia meminta bekal sudah pasti untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan fisiknya. Nah, berikut ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, yang tadi yang Ibu Emma sampaikan masuk juga ya untuk kebutuhan bertahan hidup. Dia misalkan kalau tidak meminta makan kepada temannya, dia kelaparan. Salah satu itu. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada penguasaan. Nah, yang tadi kasus Doni juga bisa masuk ke dalam kebutuhan penguasaan. Dia mungkin merasa dia menguasai teman-temannya dengan meminta bekal kepada teman-temannya. Kemudian ada kebebasan. Nah, dari kasus Doni kalau kita tanya, kita telusuri, mungkin saja di rumahnya makannya misalkan bosan dengan ayam terus. Ketika melihat teman-temannya dengan makanan yang berbeda, dia menginginkan kebebasan dengan makanan itu. Kemudian yang ketiga ada kesenangan. Nah, bisa masuk juga ke sini. Masalah Doni masuk ke dalam kebutuhan dasar kesenangan. Dia senang misalkan ketika teman-temannya itu nangis karena makanannya diambil oleh anak, yang dimunculkan anak itu ada rasa ingin memenuhi kebutuhannya. Ya, ada rasa ingin untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa ingin diterima, penguasaan, kebebasan ataupun kesenangan. Ya, selain contoh Doni tadi, masih banyak lagi yang sering kita temui permasalahan anak yang kadang-kadang kita tidak tahu ini anak kenapa. Jadi kita tidak kadang-kadang tidak mau mengetahui latar belakangnya dulu seperti apa. Nah, kalau kita sudah paham ini, mungkin nanti akan ada apa seperti kembali lagi tadi jalan restitusi. Dengan cara restitusi setiap tindakan anak yang tidak sesuai dengan yang peraturannya kita laksanakan, kita lakukan restitusi supaya anak tersebut kembali kepada kelompoknya. Nah, ini yang tadi penjelasan yang tadi bertahan hidup atau survival. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk untuk bertahan hidup. Kemudian yang selanjutnya, kebutuhan untuk rasa ingin disayangi. Untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, hubungan antar manusia ya, koneksi sosial. Kemudian kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa aman. Menjadi bagian dari suatu kelompok, kebutuhan binatang peliharaan dan kelompok di mana kita bergabung. Kadang-kala di kelas ada anak yang suka menyendiri.
sibuk. Nah, jadi ketika dia di sekolah, bisa saja dia menyendiri alasannya seperti itu latar belakangnya. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengetahui kebutuhan tersebut, semua potensi anak di sekolah ini dapat berkembang sesuai dengan kebutuhannya. Iya, betul, Ibu. Kemudian ada penguasaan. Nah, ini sering sekali ya. Penguasaan itu berhubungan dengan kebutuhan, ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Nah, ini biasanya adanya di kelas-kelas tinggi ya. Penguasaan, saya merasa paling tinggi kelasnya mungkin sekarang kelas 5 atau kelas 6, suka begitu ke kelas yang paling bawah. Atau di kelas juga suka banyak sekali permasalahan menguasai kelasnya. Dia ingin menguasai kelas karena apa? Kebutuhan dia ingin dihargai. Nah, memang ini adalah bukan perilaku yang jelek ya, kalau kita bisa menyalurkannya. Misalkan ketika di kelas dia selalu mengatur orang lain, kita jadikan dia pemimpin kelas. Nah, seperti itu. Itu penguasaan, kebutuhan akan penguasaan. Yang selanjutnya adalah kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Di sini kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Nah, ini sesuai dengan kurikulum ya, kebebasan kurikulum kita kan sekarang ada diferensiasi dalam kurikulum Merdeka. Jadi anak itu bebas mau atau menginginkan pola pembelajaran seperti apa. Nah, untuk itu kalau misalkan kita mengacu ke sini ya, setiap anak itu punya pilihan belajarnya. Anak ini suka belajarnya dengan audiovisual, si A suka belajarnya dengan kinestetik. Nah, jadi aturan ini adalah tentang kebebasan. Yang terakhir itu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini adalah kebutuhan yang sangat semua orang butuhkan ya. Kesenangan kita, misalkan anak-anak juga terlalu lama belajar, membutuhkan kesenangan supaya nanti ada namanya di dunia berkualitas. Ini akan nyambung ke dalam dunia berkualitas. Ada kesenangan. Nah, kesenangan setiap orang itu berbeda-beda. Di sini ada yang terakhir kesenangan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, dari 5 kebutuhan dasar manusia itu, yang tadi sekarang kita masuk ke dunia berkualitas. Seperti apa sih dunia berkualitas itu? Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang atau hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Dr. William Glasser menyebutkan seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Jadi kalau di dalam dunia berkualitas itu kita pasti punya kenangan-kenangan yang sulit untuk dilupakan. Nah, itu salah satunya. Kalau kita sulit melupakan hal-hal yang menjadi kesenangan kita, berarti kita sudah memiliki dunia berkualitas. Ini adalah dunia berkualitas. Mudah-mudahan semua anak di kelas juga bisa mendapatkan dunia berkualitas, ya, supaya
kalau sudah mendapatkan dunia yang berkualitas bisa memenuhi semua kebutuhannya. Kemudian materi yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Ya, sebagai seorang pendidik, ya, kita di mana posisinya? Posisi kontrol kita di mana? Ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Ya, di sini berarti posisinya seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Posisi yang paling bawah adalah posisi penghukum. Kemudian ada pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Di sini kita menggunakan suara lebih lembut. Kemudian ada posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ya, didekati, ajak ngobrol. Kita memposisikan diri sebagai teman. Kemudian ada posisi monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi setiap tingkah laku anak apakah sesuai dengan aturan atau tidak. Disesuaikan dengan peraturannya. Kemudian yang terakhir ini adalah posisi manajer. Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid dan mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, berarti posisi manajer ini kalau kita sudah mampu memposisikan kita sebagai posisi manajer, kita harus mampu juga menerapkan restitusi seperti yang tadi. Ketika anak mempunyai permasalahan, tidak langsung diberi hukuman, tapi kita memberikan kesempatan kepada anak apa konsekuensi yang mau dia lakukan terhadap perbuatannya. Ini adalah posisi manajer. Posisi manajer itu adalah posisi yang paling diharapkan. Sebelumnya mungkin kita semua tidak sadar posisi kita ada di mana. Apakah ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau manajer di sini. Nah, dari 5 posisi ini akan memunculkan motivasi. Ada yang motivasinya bisa keluar dari dalam dirinya, kemudian atau motivasi dari luar. Yang terakhir, posisi manajer ini diharapkan akan memunculkan motivasi dari dalam atau motivasi intrinsik. Ini yang tadi ya posisi kita. Nah, kalau sebagai penghukum di sini berarti di sini identitas gagal. Maksudnya identitas gagal, kita tidak bisa memberikan anak tidak ada pembelajaran, tidak memberikan pembelajaran bagi anak. Seperti tadi mencontohkan ketika datang terlambat diberikan hukuman misalkan lari seperti itu. Jadi manfaatnya kurang seperti itu. Ya. Ada penghukum, kemudian hasil atau sukses menjadi teman, kemudian pemantau. Nah, di sini sudah masuk ke identitas berhasil. Jadi kita ada solusi. Nah, kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Di sini sudah masuk ke dalam kontrol diri. Jadi dia sudah bisa mengontrol dirinya, tidak ada paksaan dari luar. Jadi dia bisa mengontrol dirinya ketika kita dalam posisi manajer. Nah, ini akan memunculkan motivasi intrinsik atau motivasi yang datang dari dalam dirinya. Itu yang diharapkan. Nah, mari di sini kita akan menyimak ya contoh-contoh penerapan 5 posisi kontrol. Mudah-mudahan dengan adanya video ini kita menjadi paham di mana kita posisinya. Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diet Glosser dan contoh penerapannya.
5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar Ibu gurunya Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. berbeda ya cara penyampaiannya. Bicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi yang ketiga ini posisi kita mengangkat diri kita sebagai teman. Maksudnya masih sama. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan
Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Di posisi yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Masih sama ya permasalahannya. Terus kesiangan datang ke sekolah. Masih Naren. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah. Kaitkan dengan peraturan sekolah. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Jadi sudah ada konsekuensinya ya. Mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi yang terakhir ya. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Kak Emma, ibu saya. Ada yang Emma dan ibu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Sisi dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, demikian ya contoh penerapan 5 posisi kontrol kita di sekolah. Ya, yang paling tinggi atau yang diharapkan itu kita berada di posisi seorang manajer, sehingga nanti kalau di posisi itu tujuan kita tercapai, yaitu menumbuhkan motivasi intrinsik kepada siswa. Jadi di situ ada nanti ada keberhasilan, ya, kita berhasil, anak juga akan berhasil. Nah, dari kelima posisi kontrol tadi, penerapannya kita tuangkan dalam segitiga restitusi.
restitusi ini ada 3 tahapan yang harus kita lakukan dalam restitusi. Restitusi itu sendiri adalah mengembalikan anak ke dalam kelompoknya. Restitusi. Nah, adapun ini tahapannya, yaitu ini adalah langkah yang pertama dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Nah, di sini bisa juga kita memberikan kalimat-kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi di sini kita menstabilkan identitas siswa. Kemudian yang kedua adalah validasi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita menanyakan alasan siswa bertindak seperti itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya? Selain kalimat-kalimat ini masih banyak kalimat-kalimat yang lainnya. Kalau sudah ada validasi kebutuhan, baru kita kembalikan anak kepada keyakinannya. Keyakinan itu kita ambil dari nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati. Kita kembalikan lagi anak, mengingat kembali keyakinan yang dia yakini, hal-hal baik, yaitu dari nilai-nilai kebajikan universal. Atau di sini ada kalimat kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, di sini kita sudah mulai ke menanyakan keyakinan. Nanti anak bisa memberikan penjelasannya. Di sini kita langsung ke contoh, ya. Kita simak videonya. Bagaimana penerapan segitiga restitusi dalam memecahkan suatu permasalahan. Nah, baik, kita menyimak video berikut ini. Penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru berposisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku baru katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih
kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer. Kalau kenyataannya bagaimana Bapak Ibu Guru? Susah ya, mudah-mudahan nanti setelah ada video ini kita bisa menerapkan ya segitiga restitusi ini ya, perlahan-lahan kita bisa mengetahui dulu permasalahan anak itu seperti apa supaya nanti timbul kesadaran dalam dirinya akan kesalahan dari dirinya. Jadi kita tidak usah capek-capek kalau sudah menerapkan ini, tidak usah mengentak-entak, kita tinggal mengembalikan aja keyakinan dalam diri anak Atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada bahwa setiap perilaku berupaya kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan
pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Nah demikian ya Bapak Ibu guru hebat, contoh penerapan segitiga restitusi ya dalam menghadapi suatu permasalahan. Tadi sudah disinggung juga bahwa dalam penerapan segitiga restitusi itu tidak harus 3 tahapannya. Kalau masalahnya ringan bisa kita langsung menanyakan keyakinan. Kembalikan lagi anak kepada keyakinannya. Nah demikian ya Bapak Ibu, penyampaian atau sharing masalah budaya atau materi tentang budaya positif yang ada pada modul 1.4 dalam pendidikan guru penggerak. Demikian mungkin yang dapat saya paparkan dengan Ibu Irma. Terima kasih, yang mohon maaf telah mengganggu waktunya. Sekarang sudah lewat pukul 12.30. Ya, sekali lagi saya dan Ibu Irma mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dari rekan-rekan semua yang sudah bersedia hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Cianjur. Ya, untuk menutup kegiatan ini, marilah kita membacakan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi.
yang pernah kita buat. Nah, kita ingat-ingat lagi ya. Takut ada yang lupa, kita ingat kembali peraturan kelas apa yang pernah kita buat. Siapa yang bisa, yang masih ingat peraturan kelas? Ya, silakan Jaini coba kuning depan. Peraturan kelas apa yang Jaini ingat? Berbicara dengan sopan. Coba ulangi semuanya. Berbicara dengan sopan. Berbicara dengan sopan, tuliskan kembali. Berbicara dengan sopan, ya. Itu peraturan kelas yang pernah kita buat di awal tahun. Oke, terima kasih Jaini. Siapa lagi yang masih ingat peraturan apa lagi? Iya, silakan Resa ke depan. Sebutkan dulu apa sih peraturan kelas yang pernah kita buat? Semuanya diulangi? Silakan dituliskan. Terima kasih. Coba dari barisan ini ada yang masih ingat peraturan berikutnya? Kaila, silakan. Kaila, sini maju. Sebutkan dulu apa peraturan kelas ini. Selalu mengerjakan tugas. Selalu mengerjakan tugas. Silakan dituliskan. Oke, terima kasih Kaila. Di barisan yang ini ada yang masih ingat? Silakan Humaira ke depan. Coba Humaira sebutkan dulu peraturannya apa. Tidak boleh membuli. Coba ulangi semuanya. Silakan tuliskan. Oke, terima kasih Humaira. Nah, baik. Ini adalah peraturan yang pernah kita buat sebelumnya. Ibu akan lebih menekankan lagi. Coba kita ingat kembali peraturan yang pertama, berbicara dengan sopan. Ini sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mana berbicara dengan sopan. Nilainya masuk kemana? Ada bertanggung jawab, ada menghormati orang lain, ada disiplin. Terus apa lagi? Baik anak-anak, kesepakatan yang sudah tadi kalian tulis di papan tulis sudah Ibu rapihkan. Ya, tujuannya untuk dipajang di kelas kita, ya. Oh, kalian harus selalu ingat ya kesepakatan yang sudah kita buat tadi. Ini kesepakatan yang sudah kalian buat tadi, sudah Ibu rapihkan. Sekarang kita tempelkan di dalam kelas kita. Ya, mudah-mudahan kita semua dapat mentaati kesepakatan ini. Ya, karena ini adalah hasil kesepakatan yang sudah kita sepakati.
Terima kasih Anggi. Fadil silakan dipasang.